belajar budaya sendiri dulu, baru kemudian merambah ke budaya orang lain, itu akan sangat menguntungkan kita di dalam memahami dalam pertemuan budaya. Hai Insight Leaders, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang budaya sebagai kompas mental nih. Nah, dalam video kali ini kita akan lebih banyak membahas tentang budaya dan bahasnya secara lebih mendalam bersama dengan Prof. Hana Panggabean, Dr. Juliana Murniati, dan Prof. Horai Citra. Wah, ternyata tiga sekawan ini telah melakukan research dengan topik Global Indonesian sejak tahun 1994. Wah, udah lama banget loh, Ros, padahal di tahun itu kita belum lahir. Iya, bener banget nih. Dengan begitu terbukti ya kalau beliau bertiga ini memang sudah ahli di bidangnya. Bener banget, Ros. Dan kamu masih inget gak, di video 1 kemarin, Prof. Hana sempat membahas tentang aware terhadap budaya sendiri. Nah, sebenarnya apa sih, Bu, culture awareness itu? Cultural awareness itu artinya adalah kepekaan terhadap sebuah budaya. Cultural awareness merupakan tahap yang paling mendasar dari perkembangan kompetensi antar budaya. Ada 2 ciri dari cultural awareness. Yang pertama, cultural awareness itu menunjukkan adanya pemahaman pengaruh dari budaya terhadap perilaku. Sehingga kalau orang memiliki cultural awareness yang baik, dia terhindar dari cultural blindness. Kalau color blind, tahu ya, buta warna. Nah, kalau cultural blind itu artinya buta budaya. Nah, ini seperti apa sih orangnya? Kalau secara sehari-hari, orang-orang seperti ini tuh bisa muncul sebagai orang yang rasional, kesannya objektif, netral gitu ya. Jadi dia misalnya bisa bilang kalau ada persoalan, oh itu nggak ada hubungannya sama budaya, kita tidak usah mengait-ngaitkan dengan budaya. Itu memang orangnya seperti itu. Ya. Atau kadang-kadang mereka bilang, orang jahat, orang baik itu ada di mana saja. Nah, komentar-komentar seperti ini menunjukkan belum adanya kesadaran untuk melihat peran budaya dalam perilaku atau mengecilkan peranan budaya di dalam perilaku. Nah, dengan kita meningkatkan cultural awareness, kita terhindar dari situasi seperti ini. Ciri yang kedua, adanya cultural awareness menunjukkan bahwa seseorang itu sudah memahami makna budaya secara lebih luas dan lebih mendalam, lebih daripada sekedar produk konkretnya budaya seperti kesenian. Jadi orang-orang seperti ini memahami bahwa budaya juga menyangkut hal-hal yang abstrak dan mendalam seperti nilai dan norma. Prof. Hana, selain menjadi profesor, beliau banyak berkecimpung di bidang organizational research and consulting di lebih dari 8 industri dalam global talent development, intercultural communication training and workshop, leadership and culture, dan executive assessment. Kalau begitu, apa perbedaan culture awareness dengan culture sensitivity? Paling mudah itu menjelaskan dengan model pengembangan intercultural sensitivity dari Bennett. Ya. Bennett itu mengatakan dalam pengembangan intercultural sensitivity itu ada 6 tahapan, 6 stages yang oleh dia kategorikan menjadi 2. Jadi kira-kira di kutub kiri dan di kutub kanan. Kutub kiri itu ethnocentrism, jadi berorientasi kepada saya, budaya saya sendiri, sampai kalau terjadi pengembangan cultural sensitivity yang ada di ujung kanan ini, berarti orang tersebut sudah sampai pada tahap integration. Dia mampu melihat dirinya di dalam konteks budaya lain. Nah, saya jelaskan satu-satu supaya mudah dimengerti ya. Nah, tahap pertama dari ethnocentrism itu kita kenal dengan denial. Nah, menolak gitu ya. Habis denial, kemudian dia masuk ke tahap berikutnya defense, baru minimization. Ini semua 3 tahap yang ada di ethnocentrism. Yang di denial, orang itu mengatakan nggak ada, apa sih itu, perilaku tidak dipengaruhi oleh budaya, atau ide bahwa ada budaya di belakang perilaku individu dan masyarakat tersebut sama sekali tidak berkembang di dalam diri orang ini atau di dalam masyarakat tersebut. Dia menganggap
ada sih yang namanya orang asing, ya orang yang di luar dari kelompok kita, di luar dari nasionalitas kita. Pokoknya orang yang berbeda dengan kita. Di sini dia mulai melihat, foreigner atau orang asing tadi atau imigran sebetulnya punya sedikit corak warna, tetapi itu sebuah dikotomi ya antara kita, kami dengan mereka. Jadi mereka itu kelompok yang datang ke tempat kita merampas sumber alam dan sebagainya, itu hanya dipandang dalam artian itu. Jadi dikotomi kami mereka itu di tahap kedua dari etnosentrism. Lalu pelan-pelan ketika dia mulai menyadari kok kayaknya ada ya variabel budaya di dalam perilaku, tetapi dia masih belum bisa melihat ada sebuah keutuhan bagaimana masing-masing budaya itu punya corak yang berbeda dan itu mempengaruhi bagaimana masyarakat itu berpikir, bertindak. Nah, tahap ketiga itu minimization. Jadi ada sedikit ide bahwa antar kelompok itu berbeda loh, tetapi belum sampai pada insight budaya mempengaruhi perilaku. Nah, dari etnosentrism ini kemudian beralih ke kategori berikut, etnorelativism, di mana budaya itu dipandang relatif. Setiap budaya itu punya corak kekhasannya sendiri dan dia mempengaruhi bagaimana masyarakat itu hidup, masyarakat itu berpikir, masyarakat itu berperilaku. Nah, tahapan yang pertama dari etnorelativism atau tahap keempat secara keseluruhan itu dikenal dengan acceptance. Jadi di sini individu, kelompok itu mulai melihat ada loh belief, norma sosial, values dari sebuah masyarakat yang mempengaruhi kehidupan masyarakat tersebut. Karena itu muncul perilaku yang berbeda dan seharusnya kita mulai menghargai. Tapi pada tahap ini belum mulai mengadopsi nilai-nilai dari masyarakat lain. Dia baru pada tahap sadar bahwa budaya mempengaruhi perilaku dan tiap budaya itu punya beliefnya tersendiri. Nah, dari acceptance itu kemudian bergerak ke tahap kelima atau tahap kedua dari etnorelativism yang disebut dengan adoption, di mana individu tidak lagi sekedar mengenali ada perbedaan budaya dan bagaimana perbedaan ini mempengaruhi perilaku, tapi dia sudah mulai bisa menerima, mengambil aspek-aspek tertentu dan melihatnya. Nah, di sini kita bilang empati ya, dia bisa melihat dengan cara berpikir dari kelompok yang berbeda. Perspektif dari kelompok yang berbeda itu mulai dipertimbangkan di dalam melihat sebuah permasalahan. Nah, kalau pada akhirnya dia mulai bisa sampai dengan melebarkan self-nya, kemudian dia bisa mengadopsi, mengintegrasikan aspek-aspek yang terbiasa dan berkembang di dalam dirinya, itu diintegrasikan dan menjadikan sinergi. Nah, kita mengatakan dia sampai pada tahap integration. Nah, disitulah intercultural sensitivity itu berkembang. Jadi kalau kembali pada pertanyaan, cultural awareness itu tahap yang sangat awal untuk sampai pada pengembangan cultural sensitivity. Dr. Juliana Murniati selain menjadi kepala program doktoral di Fakultas Psikologi Atmajaya, juga pernah mendapatkan penghargaan Benemerenti pada tahun 2018 untuk komitmennya terhadap KAAD. Kemarin sudah dijelaskan pentingnya memiliki culture awareness. Lalu, apa pentingnya sih Bu bagi kita untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu memiliki culture sensitivity? Culture sensitivity itu memang tingkatan yang lebih tinggi daripada cultural awareness. Karena pada culture sensitivity sudah ada kesediaan untuk menerima budaya lain selain budaya asalnya. Jadi orang dengan culture sensitivity yang baik itu berarti orang tersebut mau menerima, menghargai, dan menghormati perbedaan budaya serta mau belajar mengenai budaya lain. Ada 3 tataran culture sensitivity. Yang pertama adalah tataran kognitif. Berarti adanya pemahaman dan pengetahuan mengenai budaya lain. Tataran yang kedua adalah tataran afektif,
atau yang disebut juga tataran emosional. Ini artinya ada penerimaan, penghargaan kepada budaya lain. Dan tataran yang ketiga yaitu tataran perilaku ditunjukkan melalui adanya perilaku yang adaptif dan mau belajar. Dengan begitu, mana yang lebih penting untuk kita pelajari terlebih dahulu? Apakah belajar budaya sendiri atau belajar budaya rekan kita? Jawabannya sangat jelas, belajar budaya sendiri. Kita besar, dididik, diinternalisasikan nilai-nilai norma sosial yang menjadi budaya kita. Jadi dalam kondisi tidur pun ya, itu sebenarnya perilaku kita mencerminkan apa yang berkembang di masyarakat. Jadi kalau saya sedang kurang enak badan dengar seseorang datang, katakanlah tamu, saya segera menyodorkan tangan, salaman. Nah, cara menyapa dalam bentuk salaman itu kan khas masyarakat tertentu ya, karena di masyarakat lain cara menyambut atau berkenalan itu tidak dengan salaman, tapi ada yang peluk, ada yang dengan tos dan sebagainya. Jadi pasti lebih mudah kalau pembelajaran budaya dimulai dari budaya kita sendiri, karena kitalah yang ahli dari budaya kita. Belajar budaya sendiri dulu, baru kemudian merambah ke budaya orang lain, itu akan sangat menguntungkan kita di dalam memahami dalam pertemuan budaya. Lalu, bagaimana culture sensitivity terhadap budaya sendiri bisa menjadi kekuatan dalam mengembangkan global competence? Seperti yang sudah dijelaskan ya di bagian awal oleh rekan saya, yang namanya cultural sensitivity itu kan berhubungan dengan awareness ya, cultural awareness. Culture sensitivity, cultural awareness itu kan bagian atau fundamental daripada kompetensi antar budaya. Tentunya semuanya harus diawalin dari diri kita sendiri dong. Mengerti tentang apa sih dalam diri kita, misalnya sebagai orang Indonesia. Indonesianya ini ada di mana? Sehingga sewaktu kita deal dengan orang lain, kita tahu loh apa dalam diri kita yang mungkin akan membuat orang lain tidak biasa. Yang mungkin akan membuat orang lain tidak mengerti terhadap apa yang kita lakukan. Misalnya yang paling gampangnya deh, being Indonesia. Mungkin kita perlu sadar bahwa cara komunikasi kita yang terkadang terlalu indirect, yang terkadang terlalu high context, agak muter-muter, itu mungkin kalau kita di luar negeri membuat orang nggak sabar ya, membuat orang tidak mengerti apa yang kita maksud. Atau misalnya kebiasaan kita menunjukkan yang namanya respect, itu berarti kan kita tidak melihat orang eye to eye ya. Kita agak sedikit merunduk, tidak mau langsung bertatapan muka. Di barat hal itu diartikan, oh kamu ada menyembunyikan sesuatu ya. Kamu tidak jujur loh di dalamnya. Nah, kita mesti aware nih perbedaan-perbedaan seperti ini. Itu yang hal-hal yang di level behavior ya. Nanti kan ada juga hal-hal yang berhubungan dengan mindset di dalamnya. Mindset misalnya kalau kita bicara tentang leadership, beberapa style daripada leadershipnya orang Indonesia di negara-negara tertentu itu terkesan kita ini seorang pemimpin yang lemah loh. Padahal di Indonesia ini namanya halus ya. Dan yang namanya pemimpin yang halus itu kan pemimpin dengan kasta yang paling tinggi. Jadi ada suatu awareness tentang apa budaya saya, apa yang Indonesia dalam tingkah laku saya, apa yang Indonesia dalam saya melihat suatu permasalahan, apa yang Indonesia dalam saya mengambil sebuah keputusan, terutama nanti di luar negeri, sehingga kita menjadi lebih tahu kenapa kok orang-orang jadi kayaknya nggak ngerti, kenapa kok orang-orang jadinya semacam kaget gitu. Dengan kita tahu, kita lebih aware, kita lebih ngerti bagaimana kita harus bertingkah laku, bagaimana kita harus berbuat dalam situasi-situasi tertentu. Profora Citra juga sudah 20 tahun lebih sebagai konsultan dan memiliki banyak pengalaman untuk mengembangkan lebih dari 1000 top leaders di berbagai negara. Oh, jadi sekarang kita tahu nih, Jas, kalau cultural sensitivity itu tingkatannya lebih tinggi daripada cultural awareness. Bener banget, Ros. Jadi kita harus peka dulu nih terhadap suatu budaya. Masih ingat kan di minggu lalu kita berbicara bahwa budaya itu bukan hanya produk. Nah, jika kita memiliki cultural awareness, maka kita bisa melihat budaya lebih dalam lagi. Dan juga kalau kita sudah peka dengan budaya lain,
Maka selanjutnya kita bisa menerima, menghargai, dan menghormati perbedaan budaya. Nah, Ces, sudah nonton 2 video tentang budaya, aku jadi dapat banyak insight nih dan tertarik buat belajar budaya lebih lanjut. Bener banget Ros, sebenarnya belajar budaya itu seru banget loh. Dan tahu nggak sih Ros bahwa series budaya ini akan ada dalam bentuk trilogi, bukan hanya 1 trilogi, tapi akan ada 3 trilogi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Wah, berarti masih akan ada 7 video lagi kan? Dan selain itu, di tanggal 21 dan 22 Januari 2022 nanti, kita akan ada event Global Indonesian Summit yang membahas tentang budaya dan bagaimana kita dapat berkarir secara global loh. Nah, makanya jangan lewatin eventnya, pastikan kalian daftar dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe di video ini dan juga video series learning lainnya.